Nah, selebihnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya terkena hack, terkena ransomware, terkena malware yang lainnya, ya kita serahkan kepada mereka. Dari KTP ini kalau bisa di trace lebih jauh, itu segala aktivitas kita di digital, apapun yang kita pakai aplikasinya itu bisa didapatkan. Karena password saya pun mustahil diingat orang. Jadi saya catat, saya pun nggak hafal gitu. Nah, ada tools bersifat open source ya, publik, bahkan saya pun buat ya, itu antivirus scanning atau malware detector. Nah, contohnya Antivirus itu diciptakan sama orang yang udah buat virusnya. itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Kali ini kita akan membahas seputar cyber security. Tapi tenang, gak usah panik dulu, gak usah khawatir bahasa terlalu berat, karena kita akan mencoba untuk membahasakannya sebaik mungkin ya, semanusiawi mungkin buat teman-teman paham, karena juga menjadi isu yang sangat-sangat menarik ya untuk kita bahas, supaya di zaman digital ini kita nggak terkecoh, nggak terhilang datanya, atau nggak usah panik lah. Dalam beberapa aspek kita akan mencoba untuk melihat bagaimana preventif terhadap aktivitas-aktivitas digital kita. Bersama saya sudah ada Mas Fauzan, CEO dari Cyber Security. Assalamualaikum Mas Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah khair. Khair, Masya Allah. Kenapa jadi kayak podcast ngaji? Gak apa-apa. Oke. Mas Fauzan, di cyber security ya, cybernya pakai X ya, cyber security. Oke. Bicara soal cyber security, kita bicara dari sisi ini dulu lah, dari sisi perorangan. Ya kan tentunya di dunia cyber, di dunia digital saat ini kan salah satu yang paling krusial adalah data. Ya kan, khususnya pada data. Kita pun secara aktivitas kita selalu menyertakan data, ya kan. Dari mulai kita bikin Gmail, itu kan, itu masukin data kita, terus kemudian Gmail juga dimasukin ke berbagai macam aplikasi, ya kan, yang kemudian mungkin dia juga mengabsorb ya, ngambil data kita juga kan. Nah, bagaimana kemudian kita bersikap dengan bijak terhadap data-data yang kita miliki saat ini? Menurut Pak Fauzan gimana? Jawabannya cuma satu, ada dua sih. Belajar tentang security awareness, dan yang kedua zero trust. Zero trust, apa itu zero trust? Zero trust tuh nggak percaya, nggak mudah percaya gitu ya? Nggak mudah percaya terhadap siapapun itu, termasuk ya orang dekat kita. Nah, karena dalam lingkup security ini sangat-sangat krusial sekali. Walaupun orang dekat itu ya tidak ada niatan jahat, tapi apakah dia juga bisa kita pastikan ya bisa memegang rahasia tersebut gitu, dan tanda kutip seperti itu. Oke, berarti ada sebagai skeptis ya? Yes. Feel skeptis, pemikiran untuk kemudian tidak mudah percaya, tadi ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat mengadopsi skeptis itu? Dalam artian gini, kita kan dalam setiap aktivitas kita selalu berhadapan dengan penyerahan data. Ya kan, kita mau udah masuk aplikasi, kita serahkan data. Kita mau daftar sesuatu, serahkan data. Itu gimana cara supaya kita bisa melihat apakah data ini aman apa enggak nih? Oke. Cara mudahnya adalah kita melihat apakah di aplikasi tersebut ya itu jelas ya, mereka ini kegunaannya untuk apa ya. Kalau aplikasi-aplikasi yang sudah ternama dan memang mereka ini sudah menampilkan ya bahwa mereka ini semisal sudah tersertifikasi ISO 27001 atau sudah mengikuti regulasi-regulasi yang lainnya. Jadi sudah bisa kita percaya gitu. Nah, selebihnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, terkena hack, terkena ransomware, terkena malware yang lainnya, ya kita serahkan kepada mereka. Gitu. Tapi kita pun berupaya, semisal muncul ya dari semisal dari bank, semisal kita kena ya, kita pun harus aware juga ya, kita pun harus melakukan tindakan pribadi ya. Namanya data udah bocor ya, kita kan pasti upload KTP di sana. Nah, KTP itu kan identitas yang sangat krusial banget ya. Itu satu cuman data KTP aja itu bisa menyangkut banyak data. Iya. Nah, langkah paling simpelnya adalah kita di setiap account yang kita jangan ganti password ya, bikin password yang sesulit apapun itu, dan tentu lebih kehati-hatian ya, aktifkan autentikasi 2 faktor ya di di segala
apps yang kita pakai gitu. Karena dari KTP ini kalau bisa di trace lebih jauh, itu segala aktivitas kita di digital, apapun yang kita pakai aplikasinya itu bisa didapatkan. Gitu. Oke, tapi bicara soal password nih, saya jadi menarik karena kan kita ketika kita masuk aplikasi, kita masukin data-data kan kebanyakan kita menggunakan password yang sama supaya gampang diingat gitu ya. Itu ini nggak ngaruh nggak terhadap keamanan data? Ngaruh banget, ya ngaruh banget. Kalau kita lihat ketika kita lagi create account di suatu aplikasi ya atau di suatu portal website, pasti diperintahkan ada secara teks ya di situ untuk password yang kombinasi dengan simbol dan sebagainya. Nah, kalau passwordnya semua sama, itu akan mudah ditebak. Apalagi sama orang-orang yang melakukan stalking ke kita. Apalagi kalau yang tahu tanggal lahir kita, coba gitu kan, kayaknya tanggal lahir dia nih, ternyata masuk. Jadi ya sepintar-pintar kita lah. Itu yang susah. Karena password saya pun mustahil diingat orang. Jadi saya catat, saya pun nggak hafal gitu. Iya, karena kan saya pribadi pun agak susah untuk menghafal password sehingga seringkali menggunakan password yang sama dengan kombinasi emang ya kombinasi pada umumnya lah yang ada angka, ada karakter spesial dan kawan-kawannya itu kan. Tapi mayoritas hampir sama semua. Artinya bahwa itu pun menjadi sesuatu yang harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita kalau bisa mungkin jangan sampai sama ya. Betul. Di aplikasi-aplikasinya ya. Jangan sama lah pokoknya. Jangan sama. Dan masing-masing itu ya harus dibuat sulit. Ya. Bahkan kalau bisa nggak mudah diingat ya. Bahkan kita harus catat sendiri ya. Betul. Saya pun nggak ingat password saya karena saking sulitnya. Saya catat. Jadi ya kalau kita semisal ke wallet crypto, itu kan ada seed phrase itu kan agak sulit dihafal. Jadi lebih baik dicatat ya. Gitu. Karena kan ada 12 karakter, nah begitu kan password. Jadi buat sesulit apapun ya nggak perlu kita ingat, yang penting kita catat dan itu ya kita bawa kemana-mana. Gitu. Ya, tapi emang kendalanya adalah gimana kemudian kita mau aware untuk mencatatnya dan mau aware untuk mau menghafalnya. Itu kan emang nggak mungkin dihafal ya, dicatat ya. Karena kalau dihafal berarti nggak sulit dah. Dicatat. Cuman kan aware di sini yang masih kurang ya. Berarti saran Mas Fauzan ya udah dibuat sesulit mungkin, bahkan sampai kita pun nggak bisa menghafalnya. Mau nggak mau dicatat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, ketika kita sudah memberikan data dan sebagainya gitu ya, dan pasti seringkali ada aktivitas-aktivitas yang mungkin saja itu berkaitan dengan phishing. Ya, phishing ini kan jadi heboh juga kan sekarang, tiba-tiba ada yang ngasih semacam undangan .apk gitu ya yang nggak jelas lah ini kemana dan arahnya. Nah, itu sebenarnya sudah diketahui nggak sih karakter link phishing itu atau sulit untuk ditebak? Oke, pertama saya korek sedikit. Kalau yang disebut oleh Mas Dendi tadi itu masuknya adalah ke malware. Malware itu jadi ya. Bentuknya aplikasi entah yang diganti extensionnya menjadi PDF jadi undangan yang rame dulu sampai sekarang masih ada. Iya, masih ada. Nah, untuk mengetahui lebih spesifiknya kalau orang awam itu nggak tahu di awalnya. Kecuali ya saya tahu, oh nih malware nih. Nah, caranya adalah jangan diapa-apain dulu, tanya ke orang yang ngerti tentang cyber security ya. Kalau semisal nggak ada yang kenal, makanya join komunitas-komunitas gitu. Nah, ada tools bersifat open source ya, public, bahkan saya pun buat ya, itu antivirus scanning atau malware detector. Nah, contohnya kalau yang orang-orang udah tahu secara umum adalah virustotal.com. Nah, itu dibuka website-nya. Itu bisa untuk mengetahui link phishing. Kalau phishing kan berbentuknya link ya, URL. Nah, bisa bentuknya ini mirip-mirip banget lah kayak URL kayak domain yang bagus-bagus ya. Yang real. Misalnya wakafilmu.com saya bisa bikin phishingnya dan ini persis mirip wakafilmu.com. Nah, caranya kalau phishing hanya di copy aja terus di paste ya di di virus totalnya. Nanti ketahuan nih kalau ini ternyata berbahaya, phishing. Gitu. Kalau gitu kan dengan malware. Cuman malware ini kalau di download kan berbahaya sekali. Iya. Bisa langsung kena terinstall. Caranya adalah kalau orang awam suruh orang yang ngerti cyber security share ke dia. Ya. Karena malware ini
jangan sampai kita download walaupun untuk di scanning ya, dideteksi di tools tersebut. Oke. Biar si orang cyber security-nya aja. Nah, karena dia punya environment isolation ya. Oh, gitu. Ya di Linux lah. Contohnya gini. Kalau malware-nya ini bekerjanya di Windows, jangan di-download atau di-install di Windows. Jadi di Linux. Kalau malware bekerja di Linux, jangan diinstal di Linux tapi di Windows atau di Mac. Nah, kalau malware Android ya jangan diinstal di Android. Gitu. Jadi begitu. Oke. Operating system. Berarti emang kita nggak bisa ngelakuin sendiri ya, dia harus dikasih ke orang cyber security ya. Ya, kalau saya pribadi memang di laptop saya itu banyak malware karena kan saya suka banget lah. Saya anggap itu seperti kebun binatang. Jadi saya banyak melihara hewan-hewan buas gitu. Iya. Ngeri juga. Itu pernah jebol itu. Itu pernah jebol terkena trojan, akhirnya Instagram saya, LinkedIn saya kena hack. Oh gitu. Yes, karena kecerobohan saya sendiri. Instagram ini kena wah. Ngeri banget ya. Kena saya. Tapi pakai Linux berarti. Pakai Linux. Nah, karena kan kalau pakai Windows kan rawan ya. Isunya sih rawan ya gitu. Kemudian tadi saya sempat kepikiran soal antivirus ya. Ini agak sedikit bukan topik ini sih, bukan topik terkait dengan perlindungan, tapi lebih karena konspirasinya. Katanya sih antivirus itu diciptakan sama orang yang udah buat virusnya. Itu betul. Itu bukan konspirasi lagi, tapi kalau di dunia medis virus dibuat untuk vaksin saya nggak tahu. Tapi kalau di dunia cyber security, that's real. That's all. Karena saya pun jadi konsultannya. Oh gitu. Ya. Tapi saya nggak buat malware, jadi ya saya untuk researcher, analyze, untuk konsultannya lah. Jadi ya malware dibuat, tapi ada yang disebar atau tidak disebar. Oh gitu. Gitu. Oh berarti that's true ya, fake ya, not myth. Contoh saya konsultan salah satu lah pokoknya, yaitu bikin antivirus. Ya. Nah, itu dia buat, tapi malware nggak disebar, tapi gitu. diuji coba. Diuji coba di labnya. Lab memang khusus untuk simulasi malware. Jadi dianalisa ya, ada analisa statik, dynamic, terus di reverse engineering ya. Itu biar tahu cara malware kerjanya gimana kalau masuk ke suatu sistem. Nah, terus nanti dibikin obatnya lah, antivirusnya. Gitu, anti malwarenya gitu sih. Oke, terjawab. Oke. Nah, tapi kan berarti kebutuhan atas antivirus tetap dibutuhin ya? Iya, tetap dibutuhin. Terlepas dari konspirasinya, tetap kita butuh antivirus ya. Yes. Nah, bagaimana kalau kita bicara soal operation, ya sistem operation? Berarti kan kalau kita lihat Windows memang yang paling rawan ya. Ya, koreksi kalau saya tahu Windows yang paling rawan terkena virus. Sedangkan mungkin Linux dan MacBook itu mungkin lebih tidak rawan gitu ya. Itu berarti kalau kita mau, kalau saya simpulkan ya, kalau kita mau aktivitas misalkan kita bekerja dan kawan-kawannya itu aman dari serangan virus, lebih baik kita pakai Linux sama MacBook. Benar nggak? Itu pilihan masing-masing sesuai selera sebenarnya. Kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk pakai device lebih dari satu untuk kebutuhan pribadi, misal main game, ya main game di situ. Untuk pekerjaan workstation ya di situ terpisah. Oh, terpisah. Karena untuk ya kalau Mac ya itu kan silahkan lah, ya sesuai budget lah, atau buat lebih gaya-gayaan lah, biar keren. Nah, tapi kalau semisal Windows ya itu dibagi aja, dual device atau apalah berapa gitu. Oh gitu. Baiknya dual device aja ya. Ya. Jadi. Tapi kan kalau kita pakai MacBook kan seringkali nggak untuk kebutuhan game, memang kebutuhan kerja gitu ya. Jadi kalaupun kita pakai MacBook, satu device nggak masalah dong? Nggak masalah. Karena ya saya pribadi pun nggak pakai. Ya, saya nggak pakai MacBook. Saya bukan user MacBook. Saya tetap setia di Windows lah. Tetap Windows ya. Yang penting orangnya belajar dulu tentang security awareness, karena sekuat apapun sistem ya, itu manusianya yang bisa kena. Gitu. Ya, sekuat apapun sistemnya, manusia yang bisa kena. Iya. Manusia maksudnya gimana? Konteks manusianya gimana? Human error. Apa? Human error. Human error. Ya. Karena the common threat ya, ancaman siber yang umum itu adalah faktornya human error, kesalahan manusia melalui social engineering dan reverse psychology. Gitu. Oke. Itu termasuk sampai masuk ke dalam sosial media orang tersebut. Ya, ya. Betul.
Oke. Itu gini. Sering banget kan kita ada lihat orang-orang kena hack, kena apa ya, kena retas lah ya. Itu tuh sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya kita balikin akun kita? Itu dalam arti ada nggak sih cara strategi khususnya selain memang mungkin kita menghubungi Meta atau menghubungi ini ya vendornya, ada nggak sih satu apa ya bahasa tuh shortcut lah untuk kita bisa, misalnya kita kena hack nih, terus kita mau cepet nih selesaiinnya, itu ada nggak sih caranya? Setiap akun sosial media itu mereka ada apa ya? Ada help untuk recovery account. Cuma dengan syarat akses kredensial login kita ya di akun itu, misal email atau nomor telepon itu belum ke take over sama si hacker ya. Oh gitu. Gitu. Ya, saya jujur aja karena kecerobohan saya sendiri beberapa bulan yang lalu saya juga kena ya, karena saya banyak melihara binatang buas, akhirnya salah juga satu binatang buasnya keluarlah jebol ya, merusak, akhirnya semua sosial medianya kena hack. Untungnya kredensial yang saya pakai untuk akses akun tersebut itu belum ke take over, jadi saya bisa recovery. Iya. Gitu. Nomor telepon itu ya kredensial akunnya. Nomor teleponnya, email, yang penting belum ke take over. Gitu. Selama itu masih kita pegang, itu masih memungkinkan kita recovery. Yes, ya, betul. Tapi itu maksudnya ke tackle dengan nomor HP itu, artinya kita udah nggak bisa akses nomor HP-nya itu lagi. Maksudnya ya, nomor HP-nya udah mereka pegang. Ya, gitu. Take over atau email. Ya, emailnya mereka take over gitu. Jadi password untuk masuk ke emailnya pun udah diganti sama mereka. I see. Terus kan kita nggak bisa masuk. Iya. Gitu. Oke. Ini apa? Jadi isu juga ya. Artinya kalau sudah seperti itu wassalam ya. Udah nggak bisa diselamatin gitu ya. Iya, wassalam. Berarti ya buat akun lalu kalau gitu ya. Wah, ngeri banget kalau kayak gitu ya. Oke, Mas Fauzan, kita masuk ke dunia freelancer. Ya, misalkan kan di Wakafilm juga bahas soal karir, soal freelance dan kawan-kawannya. Salah satu freelance yang sekarang lagi happening juga adalah web developer. Ya, web developer, dan karena banyak orang mulai belajar, itu kebanyakan yang baru mulai awal yang nggak paham IT, biasanya kan mulai dari WordPress. Ya. Kan. Nah, yang saya ketahui ya, isu WordPress ini adalah keamanannya. Katanya sih termasuk yang keamanannya sangat-sangat rendah ketimbang kita menggunakan bahasa pemrograman yang lain gitu ya, atau CMS yang lain. Sepakat nggak? Enggak. Oh, kenapa? Karena ya balik lagi gimana orang yang bikin ya. Yang punya modalnya aware gak gitu. Karena ya harus diuji penetration testing juga gitu. Banyak tahap-tahap untuk pengamanan ya. Mau pakai CMS yang lain ya terserah gitu. Ya saya sendiri pribadi nggak menyatakan isu itu benar. Karena saya bantah, karena kalau kita lihat, saya nggak tahu sekarang ya. 2023 lalu saya lihat web CIA ya, intelijennya US itu pakai WordPress. Termasuk web-web kampus. Iya, kampus banyak yang pakai WordPress. Dunia itu pakai WordPress dan mereka sulit untuk dihack. Justru yang kita ngoding dengan manual, secara codingannya itu lebih sulit untuk kita securing gitu. Dan kebanyakan ya kalau kita lihat web-web yang justru full coding juga itu lebih mudah untuk dihack. Oh gitu. Karena lebih sulit untuk configuration, securing configure gitu. Oh, berarti membantah ya, dalam artian saya sering banget tuh dengar bahwa WordPress ini keamanannya tuh lemah banget. Karena beberapa teman juga ketika dia membuat web itu gampang banget berubah webnya, tiba-tiba berubah jadi website judul gitu. Sempat banget tuh. Saya termasuk yang punya ternak website lah, beberapa website saya punya gitu ya. Ada beberapa website emang nggak saya pegang, belum saya mainin lagi gitu, baru beli domain aja dan sempat dibuat websitenya. Saya tinggalin, terus pas saya lihat ini mau habis, saya mau lihat lagi, tiba-tiba berubah jadi website judul gitu. Ini seakan-akan memvalidasi omongan yang katanya WordPress ini kayaknya emang nggak secure gitu, lemah security-nya. Artinya nggak seperti itu ya, tergantung kita bagaimana ngulik WordPress sendiri ya. Yes, tergantung kita paham plugin apa yang harus dipasang gitu. Lebih ke sana, lebih ke kitanya paham nggak sih? Gitu. Berarti ini bukan masalah CMS-nya pakai apa, tapi bagaimana kemudian kita nge-treat ya dari nge-treatment dari si CMS-nya itu ya. Betul. Oke, itu membantah yang tadi ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita menghadapi sesuatu yang informasi terkait dengan katakan ransomware tadi ya, tadi sempat singgung ransomware kan.
Di isu ransomware kan beberapa waktu belakangan sering banget terjadi, khususnya di bank-bank yang cukup besar, bahkan bilang sangat besar lah di Indonesia gitu. Isu ransomware dan kawan-kawannya itu kan menjadi isu yang akhirnya kita cemas terhadap data pribadi kita. Bahkan di level nasional, nggak cuma kemarin di bank ya, ada di level nasional kan juga terjadi pencurian data ya gitu. Nah, dari kita sendiri bagaimana sikap terbaiknya? Sikap terbaik kita tunggu informasi dari bank tersebut, karena gini, ada konsep di mana itu kan masuk ke ranah perlindungan data pribadi PDP. Nah, kalau terjadi kegagalan itu apa yang harus mereka lakukan? Nah, setelah mereka melakukan ada beberapa tahap ya secara teknis yang mereka lakukan ya, secara legal and compliance juga. Itu di akhir pasti mereka akan melakukan press release. Press release, oke. Yes. Press release, kita tunggu kabar dari mereka ya. Ya umumnya swasta ini dalam press release insya Allah jujur. Ya, insya Allah bertanggung jawab, penyampaiannya pun apa yang kena hack mereka secara terstruktur tersampaikan. Nah, dan mereka akan memberikan gini, kalau kebocoran datanya tersebut karena terkena hack atau kena ransomware atau apapun itu, nah kalau sekiranya berdampak terhadap data subjek atau datanya yang data masyarakat ya, atau data klien, pelanggan segala macam lah. Nah, itu pasti mereka menyampaikan dan mereka akan mengirimkan dalam bentuk format untuk bantuan, ada PIC kontaknya juga. Nah, dan mereka pun akan memberikan rekomendasi kepada kita apa yang harus kita lakukan. Gitu. Itu sih. Oh gitu, berarti menunggu aja ya, wait and see lah ya. Ya, wait and see. Untuk kemudian lihat, pun kalau misalkan terjadi suatu terhadap data kita, pasti ada suatu perlindungan yang akan diaktifasi sama pihak yang terkena itu ya, terkena hack betul. itu ya. Betul. Oke, wait and see aja, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, wait and see aja. Ya. Kalau secara pribadi sambil wait and see ya, itu kita karena data tersebut ada data-data yang dimana menyangkut data lebih besar lagi ya, ya data-data di tempat-tempat lain gitu. Ya kita lebih aware lagi aja. Lebih aware lagi. How about backup data? Artian kan seringkali kita sering banget istilah kalau kita mau jaga data di backup gitu, di Google Drive, OneDrive dan kawan-kawannya lah gitu. Itu ada cara yang tepat untuk kita ngejaga data atau sebenarnya ada cara lain? Backup aja. Karena solusi kalau terkena malware, terutama ransomware, itu harus backup. Nah, solusinya itu backup. Di backup dimanapun bebas. Ya lebih baik backup di cloud. Di cloud. Ya, karena yang kalau di bentuk fisik yang bersifat offline ya kayak hard disk, flash disk, itu ya tergantung kapasitinya. Dan kita harus bisa pastikan itu jangan sampai rusak atau hilang. Gitu. Kalau udah hilang udah repot ya, nggak bisa dibalikin lagi ya. Kalau saya pribadi sih di drive. Dan itu aman ya? Aman, insya Allah aman. Oke, di drive tuh Google Drive, OneDrive itu bebas. Bebas. No issue ya. No issue ya. Kan karena udah besar juga ya, mereka kan pemain besar ya. OneDrive punya Microsoft, Google Drive punya Google. Ya. Gitu. Berarti cukup aman situ ya. Dan orang-orang mereka lebih pintar daripada pejabat-pejabat keamanan siber kita. Ini berat nih. Lebih pintar mereka. Iya. Agak ngeri teman pejabat nih. Nah, tadi nyinggung pejabat ya, nyinggung pemerintah. Artinya kita kalau mau coba evaluasi nih ya, ada sesuatu yang ini nggak sih, salah nggak sih dalam konteks pengamanan data di Indonesia saat ini? Ketidakseriusan aja. Padahal kalau mereka mau rekrut ya SDM Indonesia yang paham tentang security, itu saya luar biasa bagus banget. Kita punya banyak orang cerdas, orang pakar lah, ahli, bahkan banyak sekali anak-anak SMK yang jago-jago gitu. Cuma kan tidak mau dipakai. Ya, justru malah diangkut-angkutin ke swasta. Tidak mau dipakai karena apa nih? Anggaran kah atau karena apa? Biasanya ada kepentingan pribadi mereka. Gitu. Ada kepentingan pribadi yang sudah klop orang yang ini walaupun skill issue ya, something money lah, kalkulator. Iya, ada perhitungan sendiri lah ya, yang mungkin menurut mereka nggak make sense lah, udah kita pakai yang lain aja lah gitu kan. Yang kemarin tuh sempet banget diisukan kayak kok pengamanannya pakai ini doang sih gitu. Itu mah pengamanan anak-anak kuliahan gitu. Waktu pakai DOS atau apa ya waktu itu ya. Yang sempat ada semacam di ini ya, di
komentarin lah sama netizen. Pengamanannya kayak pengamanan mahasiswa yang lagi skripsian dan apa gitu lah. Pakai pengaman sangat-sangat minim lah, rendah banget gitu. Udah nggak aneh. Udah nggak aneh ya. Oke, sekarang kita bicara soal karirnya. Ya, terakhir kita bicara soal karir. Karir cyber security. Ini tuh sesuatu yang memungkinkan untuk saat ini diperoleh atau sulit untuk kita berkarir di dunia itu. Cyber security mau dari pertama kali dia muncul sampai nanti 3 hari sebelum kiamat itu sangat potensial. Sebelum kiamat. Karena cyber security ini akan terus mengikuti perkembangan teknologi. Karena dia bersifat mengamankan. Itu satpamnya. Nah itu. Cuman ada beberapa teknologi tools-toolsnya memang juga berkembang ya. Karena banyak tools cyber security secara teknikal, bahkan kita harus belajar juga tentang itu yang sudah berbasis AI juga. Gitu. Bahkan ada yang berbasis blockchain juga. Jadi ya bersifat masih bagus ya, terus bagus. Ya, terus bagus. Dan Mas Fauzan termasuk yang bukan dari orang IT ya. Kan ceritanya Mas Fauzan dari media ya, dari media yang kemudian masuk ke dunia cyber. Artinya peluang cyber ini nggak hanya terbatas untuk orang IT, nggak, orang IT pun masih bisa catch up untuk belajar itu cyber. Yang penting mau, suka. Nah, bagi saya setiap orang mau belajar. Cuman apakah dia suka atau tidak? Contoh, saya ya memang orang multimedia. Saya ya mau belajar ya sampai saya kuasai semua gitu, editing, animasi, semuanya sampai desain interior ya, kamera segala macam, film. Cuman saya nggak suka. Akhirnya saya tidak lanjutkan itu gitu. Yang penting suka dulu ya, suka dulu. Pokoknya suka dulu, belajar bisa sambil jalan. Betul gitu ya. Dan Mas Fauzan punya komunitasnya. Udah berapa sekarang membernya? 1000 lebih. 1000 lebih. Ya, 1000 lebih. Bayar nggak masuk komunitas cyber security? Gratis. Karena ya saya itu paling anti yang non profit ya, komunitas itu saya duitin. Kalau ada yang duitin, ya saya nggak mau berteman. No. Oke. Boleh spill nggak apa aja isi dari komunitas itu? Apa yang mau di profit dari komunitas? Itu tentu ya kita sharing, discuss di dalam grupnya. Kita adakan semacam webinar, ya sharing session. Gitu. Bahkan kemarin juga baru webinar tentang smart contract audit ya, sama Feby Metasari. Ya. Kedepannya juga mau ada, jadi lebih ke edukasi yang dibungkus semenarik mungkin. Termasuk nanti kedepannya bakal mau bikin event-event offline, insya Allah di hotel-hotel di ballroom ya lah, hotel-hotel bintang 5. Oh, gitu. Ngeri banget. Buat masuk berarti tinggal masuk aja ya. Ada form pendaftaran dan kawan-kawannya buat masuk jadi komunitas? Nggak ada. Nggak kayak komunitas lain harus ngisi, ya, nggak perlu kita. Karena kita murni untuk belajar bersama. Makanya kalau di deskripsinya itu saya tujuan komunitas ini dibangun adalah untuk karakter building. Karena kita mau benar-benar terutama saya pribadi yang menekankan ke tim ya. Di Indonesia ini kenapa sulit mencari kerja? Itu bukan masalah hard skill. Ya, saya bisa lihat karena saya orang punya bisnis, punya usaha juga startup ya. Saya bisa melihat orang-orang di CV-nya tuh ketika nyantumin skill itu real ya, mereka punya portofolio bagus-bagus, cuman di soft skill itu karakter mereka juga enggak bagus gitu. Ya makanya itu ya, jadi sulit kerja. Jadi kita menekankan untuk karakter building. Jadi kedepannya saya minta ke tim tolong dibuatkan untuk sharing session mengenai pengembangan karakter building ya. Belajar tentang tanggung jawab, belajar tentang macam-macam lah tentang karakter building. Oke. Mas, terakhir mungkin closing statement terkait dengan bagaimana kemudian perlindungan dari data kita saat ini, apa yang bisa Mas Fauzan kasih advice? Oke. Ini sebenarnya sering sekali ya saya bicarakan dimanapun itu, kadang saya tweet di Instastory. Saran saya untuk perlindungan data pribadi baik masing-masing atau teman-teman yang kerja di perusahaan, di government itu dalemin dulu ilmunya. Karena emerging threat ya itu nggak masuk akal, apalagi kalau kita bahas mengenai malware. Malware itu bersifat heuristik, dalam artian tidak bisa diprediksi. Jadi kita sebagai manusia pun harus berlomba-lomba dengan hal-hal yang tidak bisa diprediksi sehingga kita bisa memahami. Karena kalau udah terjadi insiden cyber itu pusing sekali. Jadi harus benar-benar critical thinking-nya jalan ya, connective ability-nya gitu. Jadi saran saya belajar terus,
banyak praktek ya, praktis ya, nangani handle praktek-praktek yang real di lapangan seperti apa. Nah, sehingga kita paham kalau secara semisal terjadi ya pembobolan data, peretasan ya menggunakan malware yang dimana kita belum tahu kan, jadi kita udah tahu. Kalau kita cuma stuck belajar dari situ walaupun kita udah merasa ahli ya, di semisal di red team aja pentest, kita nggak tahu cara insiden handlingnya kayak gimana, ya percuma gitu. Jadi saya menekankan selalu di mana-mana belajar terus, karena saya pun juga sama belajar terus. Sekarang ya apalagi sudah masuk Web3 ya, saya belajar tentang Web3 security, lanjutin gitu. Asik. Oke. Nice. Makasih banyak Mas Fauzan atas waktunya dan insight-nya terkait dengan cyber security. Teman-teman, itu perbincangan kita. Semoga dapat manfaatnya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye-bye.